Nah, barangkali ini juga mengingatkan kita semua. Bagaimana Nabi salah satunya kemudian bersabda, man pariha bidukhuli Ramadan maka haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang kedatangan bulan suci Ramadan itu disambut dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa jasad orang ini bebas dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Kausar yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini, Minggu malam Isnin, kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian kita tentang tauhid. Mungkin masih ada 1 minggu lagi sebelum masuk Ramadan ya? Ya. Atau sudah habis? Ada seminggu lagi. Ada 1 kali lagi ya. Jadi menjelang Ramadan ini kita sudah mau dipatuhkan oleh Allah. Jangan ada lagi alasan-alasan nanti dulu sibuk sana sini, tapi kita harus patuh. Patuh itu artinya menggunakan waktu sepenuh hati, kemudian menundukkan fisik kita ini, badan kita ini dengan penuh kesadaran, taat atas segala perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya. Jadi khusus berkaitan dengan Ramadan ini, urusan-urusan yang berkaitan dengan keduniaan itu sudah mulai kita akan mulai kurang kalah. Kembali kita ikuti dorongan hawa nafsu dan syahwat kita. Dunia ini memang suatu yang menggembirakan, tak membosankan, menyenangkan, sehingga akhirnya membuat kita terlena. Sehingga akhirnya waktu yang semestinya bermanfaat, sehingga akhirnya kita gunakan hal-hal yang mudarat dan kurang bermanfaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya mari kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh Dr. Dirjenka kepada kalian dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, illahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wassalamul a'zam li kulli mawjud. Salatan tusabbitu bil qalbi al-iman wa tuhaffidu al-Qur'an wa tutahhiru minhu al-ayah wa tabtahu biha nurul jannati wa nurun na'im wa nurun nahdiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Yang kami hormati para ustadz, para kiai, terkhusus orang tua kami Bapak Kiai Abdul Rahman, yang kami muliakan hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Meneruskan kajian kita, saya membacakan surah Yunus ayat ke-57 dan ke-58.
di mana Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kalimat panggilan ya ayuhan nas, artinya yang dipanggil semua manusia. Jadi dalam Al-Quran itu, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan temukan kalimat nida, panggilan ya ayuhan nas, wahai manusia. Panggilan berikutnya ya ayyuhalladzina amanu, itu pada tingkat yang lebih tinggi, hai orang yang beriman. Maksudnya lebih khusus. Kalau manusia keseluruhan dipanggil, tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti hanya orang-orang yang beriman saja yang dipanggil. Jadi kalau misalnya ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, dalam surah Al-Baqarah, berarti yang dipanggil itu manusia agar supaya beribadah kepada Allah. Kenapa beribadah kepada Allah? Karena Allah yang telah menciptakan. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan diri, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum dirimu. Itu kepada manusia secara umum Allah memerintahkan. Tetapi tidak semua orang akan beribadah kepada Allah, tidak akan semua orang mendengar panggilan Allah. Maka oleh Allah dibikin lagi yang khusus panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Nah, khusus misalnya berpuasa, panggilannya bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi telah panggilan itu kepada orang beriman untuk berpuasa. Jadi nggak perlu memaksakan misalnya syariat berpuasa kepada orang yang bukan Islam, nggak perlu, karena panggilan dalam Al-Qur'annya khusus untuk mereka yang beriman. Di dalam surah Yunus ayat ke-57 ini ada unik sedikit. Allah memanggil dengan panggilan manusia, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian itu mau'izah mir rabbikum, peringatan dari Tuhanmu. Contoh mau'izatul hasanah, misalnya kalimat itu berarti contoh yang baik. Mau'izah mir rabbikum, dari Tuhanmu. Lalu kemudian wasita'il lima fis sudur, dan juga dia menjadi penyembuh bagi apa yang ada di dalam badan. Sudur itu adalah bagian terluar dari kolbu. Jadi sebelum masuk ke dalam kolbu ada sudur, itulah sudur, dada. Misalnya kalau penyakit hati itu kira-kira letaknya di mana pertama? Dalam sudur, dalam dada. Sakitnya itu di sini ya, sampai sesak napas. Dikatain sama orang sakitnya itu di sini, di sudur. Nah, ini sifat penyembuh, obat bagi apa saja yang ada di dalam kolbumu. Sebenarnya misalnya gini, ketika orang gila jabatan, kira-kira penyakitnya ada di pikiran atau di kolbunya? Di dalam kolbunya, Pak. Nah, obatnya, sifatnya, ini yang disampaikan. Lalu kemudian setelah itu, hudan, petunjuk, wahudan, warahmah, dan juga menjadi rahmat. Hudan itu petunjuk, rahmat. Maka dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Jadi pada bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka arah dari ayat ke-57 ini berarti yang diturunkan, yang datang kepada engkau itu adalah Al-Quran. Maka sebagian ulama menafsirkan bahwa qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum itu, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum itu adalah Al-Quran. Wasita lima usudur, Al-Quran menjadi penyembuh. Wahudan, Al-Quran menjadi petunjuk. Warahmah, dan rahmat. Warahmatun,
dan rahmat. Tapi keuntungan mau'izah, obat, kemudian petunjuk dan rahmat tadi buat siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Padahal panggilan awal tadi ya ayuhan nas, wahai manusia, keseluruhan manusia dipanggil. Ada nih yang bisa menjadikan bimbingan mau'izah min rabbikum, yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kalbumu, yang bisa menjadi petunjuk dalam kehidupanmu dunia dan akhirat, yang akan menjadikan rahmat. Tapi ternyata tidak semua orang mau mengikuti petunjuk itu, tidak semua orang mau mendapat rahmat itu, tidak semua orang mau dinasehati dengan mau'izah min rabbikum itu, tidak semua orang mau disembuhkan sita lima sudur, penyakit yang ada dalam kalbunya. Tidak semua orang Pak mau membersihkan hati, tidak semua. Tapi ternyata keuntungan dari itu semua lil mu'minin, untuk mereka yang beriman, untuk mereka yang dalam kalbunya tersimpan keimanan, untuk mereka yang dalam kalbunya ada api iman yang bisa membakar, menggerakkan untuk berbuat kebaikan. Cirinya sederhana dalam Al-Quran itu, orang yang beriman dengan tidak beriman ketika melaksanakan sholat, dua-duanya sholat. Tapi orang yang beriman maka sholatnya akan khusyuk. Tapi ibadah orang-orang yang imannya tidak dia bawa tergesa-gesa. Orang beriman dengan orang-orang yang imannya masih pada tahap awal, katakanlah ingatan mereka kepada Allah, zikirnya, orang yang beriman zikirnya langgeng. Tapi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, lemah zikirnya. Maka dalam Al-Quran disebut gini, wa qamu kusala, diperintahkan ila sholat, qamu kusala, disuruh sholat, dia lakukan kamu tapi kusala, malas dia. Agak gimana gitu hatinya. Nah, diobatinya dengan apa? Dengan Al-Quran, Mbak. Lalu ayat berikutnya lagi menjelaskan, qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi. Jadi iman itu yang masuk ke dalam kalbu kita, yang abadi, yang langgeng, yang apinya menyala terus menerus, itu adalah bifadlillah wa birahmatihi. Sesungguhnya adalah karunia dari Allah dan rahmat dari Allah yang harus kita syukuri. Kalau bapak ibu sering berjamaah sholat, di dalam sholat bapak ibu terus ingin menghendaki agar kekhusyuan itu dapat dicapai, maka insya Allah itu merupakan fadilah dan karunia dari Allah. Kenapa sholat itu harus bersama-sama berjamaah? Karena simpel, tidak semua orang bisa melaksanakan awal sholat setiap rakaatnya khusyuk. Saya misalnya khusyuknya cuma 5%, Bapak 5%, yang satu 10%, yang satu lagi 20%. Nah, persentase berjamaah ini dikumpul jadi 100 oleh Allah, nanti dicatat 100 itu. Gitu jamaah itu saling mengisi. Beda kalau sholat sendiri itu begitu dihitung ternyata cuma 5% aja khusyuknya. Kadang-kadang hilang semua. Tapi kalau berjamaah, imamnya misalnya khusyuk, alhamdulillah jamaah ke bawah. Imamnya setengah khusyuk, jamaahnya ada yang khusyuk, keikut. Sehingga tercatatlah dari seluruh persentase 100 juga kan nilainya begitu. Tanggung renteng kayaknya jamaah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qul bifadlillah wa birahmatih, katakan wahai Muhammad, karunia yang Allah berimpahkan, yang Allah berikan, dan rahmat yang Allah berikan itu, bagi dalika falyafrahu, hendaklah menyebabkan engkau semua yafrahu, bergembira, lapang dada dengan karunia itu. Kenapa? Karena huwa khairun,
itu adalah lebih baik mimma yajma'un, daripada apa yang mereka kumpulkan. Pak, Bu, kalau keimanan yang ada dalam kalbu kita telah tumbuh, maka karunia yang akan kita rasakan, rahmat yang akan kita dapatkan akan lebih bermanfaat bagi kita dibandingkan dengan apa yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hari ini repot. Hari ini kalau ditanya gembira mana sih dapat duit 100 juta dibanding dengan khusyuknya sholat hari ini, pilihannya mana juga hari ini? Kita lah sekarang jujur aja, maunya sih 100 juta dapat, 100 juga dapat, maunya kan begitu. Tapi kalau suruh milih, rata-rata di antara kita milih yang dapat duit 100 juta itu. Padahal sebenarnya khusyuk itu yang diberikan oleh Allah itu merupakan fadilah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, khairan, lebih baik daripada yang diperoleh di luar itu. Ini ada kurang ngecun. Kenapa? Karena memang kalbu kita ini yang masih ragu. Sekarang begini, baginda Nabi ketika menghadapi bulan suci Ramadan, maka berdoanya sejak dari bulan Rajab. Apa doa beliau? Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Saking gembiranya beliau kepada kedatangan bulan suci Ramadan, maka beliau sudah berdoa di sejak bulan Rajab, ya Allah, barik lana, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan ballighna Ramadan, dan sampaikan di bulan suci Ramadan. Baginda Nabi, maka baginda Nabi di bulan Rajab melakukan ibadah lebih tinggi intensitasnya. Di bulan Sa'ban puasanya, kata Aisyah, hampir menyamai puasa Ramadan. Kenapa? Karena saking gembiranya terhadap apa? Karunia Allah itu. Apa karunia Allah di Ramadan itu? Sehingga dipersiapkan. Nah, barangkali ini juga mengingatkan kita semua. Baginda Nabi salah satunya kemudian bersabda, man pariha bidukhuli Ramadan maka haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang kedatangan bulan suci Ramadan itu disambut dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa jasad orang ini bebas dari api neraka. Begitu gembiranya Nabi terhadap karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi bulan suci saja, baginda Nabi itu fariha, gembira. Kita menghadapi bulan suci bingung. Mana ya, jualan nanti berhenti. Kemudian harus nyiapin baju baru untuk anak-anak. Malah kita bingung di bulan Ramadan itu. Pikirannya kemana-mana. Jangan Pak, Bu. Bergembiralah dengan kedatangan bulan suci Ramadan itu. Karena di bulan suci Ramadan itulah karunia Allah melimpah, rahmat Allah datang kepada kita semua. Tapi juga di situ diuji keimanan kita. Bukan di bulan suci Ramadan, ya di saat sekarang ini ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau hati kita malah makin gelisah ketika datang bulan Ramadan, berarti ada sesuatu yang keliru dalam kalbu kita itu. Maka ada tadi untuk menyembuhkannya, sipai limatus sudur, apa itu Al-Quran, akan menjadi penyembuh dari penyakit hati kita, termasuk keraguan-raguan. Itu juga bagian dari penyakit kalbu. Ragu kita, syak. Ini rezeki kita ini mulus enggak ya di Ramadan ini? Padahal setiap kali datang Ramadan selesai juga masalah itu. Udah berapa puluh tahun kita menghadapi Ramadan itu. Kekhawatiran-kekhawatiran itu juga terjadi. Kenapa? Karena Allah melimpahkan karunia kita, rezeki kita di bulan suci Ramadan itu. Gak usah khawatir, gak usah takut, karena kekhawatiran itu biasanya datang dari iblis yang iri kepada karunia Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW.
Jadi bisikan-bisikan iblis itu bisikannya fakir, kemiskinan, kesedihan, kesusahan gitu. Sementara Allah menggembirakan hambanya dengan apa? Bifadlillah wa birahmatih, dengan fadilah-fadilah karunia-karunia yang besar dan rahmat. Sebelum Ramadan baginda Nabi berdoanya, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Begitu jumpa dengan Ramadan, baginda Nabi juga berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wal afiyatil mujallalah wa bita'il asqam. Jadi kata baginda Nabi, ya Allah, sampaikan aku pada Ramadan, ahillahu alaina, perlihatkan Ramadan kepada diriku. Dengan apa? Dengan amni wal iman, dengan rasa aman dan keimanan. Kemudian dengan apa lagi? Dengan keselamatan dan keislaman. Dengan apa lagi? Wal afiyatul mujallalah, dengan kesehatan yang prima. Wa difa'il asqam, dengan kebal dari segala penyakit. Jadi mohon kita kepada Allah dari mulai iman, Islam sampai kepada kesehatan fisik dan juga apa? Dan juga kekebalan. Doa kepada Allah itu diajarkan Nabi, doanya begitu. Lalu kemudian ada lagi tambahannya, wal auni ala salat wasyam wa tilawatil Quran, dan memohon kepada Allah agar supaya kita dapat mudah melaksanakan salat, bisa berlama-lama dalam salat, bisa jumlah rakaatnya makin banyak kita dalam bulan suci Ramadan. Wasyam, dan berpuasa kita dibantu oleh Allah. Kita mohon puasa kita bukan hanya sekedar zahir, tapi juga batin kita juga berpuasa. Bukan hanya puasa sekedar syariat, tapi juga thariqahnya berpuasa, qalbu kita berpuasa. Kalau puasa syariat, muwafaqat, ada waktunya. Fajar sampai maghrib. Tapi kalau puasa thariqah mu'abbadan, selama-lamanya kalau bisa berpuasa itu. Kenapa? Karena qalbu kita perlu dijaga dari iri, dengki, hasad, dari penyakit-penyakit hati. Selamanya, Pak. Latihannya di Ramadan, tapi setelah Ramadan terus puasa secara batin. Nah sekarang ini, aliran yang sekarang ini kan repot, dipisah itu. Dibikin lah, nggak usah lagi puasa syariat gitu. Itu tadi kita bahas sudah lewat bahasannya, bahwa tidak mungkin thariqah itu benar kalau tidak berada pada jalur syariat. Berarti itu menyimpang. Puasa harus benar-benar puasa zahir, syariat harus dilaksanakan puasa. Lalu dalam puasa syariat itu ada batinnya, itulah thariqah. Jadi puasa syariat harus dilaksanakan, jangan sampai dilepas. Auni ala sholah wasyam wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Nah, kita alhamdulillah oleh Allah bifadlillah wa birahmatih, di bulan suci Ramadan kita akan lebih mudah sholat, lebih mudah puasa, lebih mudah apalagi tilawatil Quran. Di bulan-bulan sebelumnya, sebelum Ramadan susah baca Quran, tapi di bulan suci Ramadan biasanya kita mudah membaca Al-Quran, dan itu kita mohonkan kepada Allah. Minimal setiap malam tamat khatam Quran, kumpulkan 30 orang, baca setiap orang 1 juz, saling mengisi. Nggak apa-apa, begitu boleh. Nggak sampai 1 jam itu baca 1 juz itu, 45 menit rata-rata membaca 1 juz, khatam kita 30 berjamaah. Harus parih, harus gembira kita memasuki bulan suci Ramadan. Agar supaya apa? Agar supaya kita bedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman kepada Allah. Itu harus dibedakan dalam hal qalbu itu. Menghadapi Ramadan, kita bahagia, kita laksanakan salat, kita laksanakan puasanya, dan kita kemudian membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Allahumma salimna li Ramadan. Kemudian kita mohon kepada Allah juga diselamatkan dalam Ramadan. Wassalamu lana, dan
Ramadan itu kita kemanfaatkan semaksimal yang kita bisa. Wassalamu'alaikum minna, dan kita juga berharap mendapatkan keberkahan fadilah dari kehadiran itu. Hatta yakhruju Ramadan, sehingga ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan itu, apa yang kita peroleh? Ghafarta lana, Allah ampuni kita, wa rahmatuna, Allah berikan rahmat kepada kita, wa afauta anna, dan kita semua dihapuskan dosa-dosa kita. Ini penting, dibedakan antara ghafar, ampunan, dan afu. Afu itu dihapus. Kalau diampuni itu ibarat dosa ditipek, masih ada kemungkinan dikorek. Tapi kalau afu dihapuskan, bahkan kiraman katibin, malaikat-malaikat yang menuliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dilupakan. Itu afu. Jadi ada seorang penyair mengatakan, kami ini adalah pendosa, ana min bidin, kami ini pendosa. Ana muhtiun, kami ini melakukan khoto, kesalahan, muhtiun, pelaku kesalahan. Ana asib, saya ini pelaku kemaksiatan. Tapi engkau ya Allah, apa? Engkau ghafir, engkau yang maha mengampuni, engkau juga rahim, engkau yang maha menyayangi, dan engkau juga afu, engkau memaafkan, menghapus segala kemaksiatan, segala salah, segala dosa. Jadi kalau kami punya sifat seperti itu, kelemahan-kelemahan kami, pelaku dosa, pelaku kesalahan, pelaku kemaksiatan, maka engkau ya Allah yang mengampuni, engkau juga yang mengasihi, engkau juga yang memberi ampunan. Maka kalau dua sifat itu dilawankan, tentu sifat Allah yang akan lebih kuat daripada kita. Maka kita itu seperti itu bersikap, parihanya seperti itu. Kegembiraan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melampaui kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Sehingga Allah mengatakan dalam dirinya dalam surah Al-An'am, kataba ala nafsi ar-rahmah, telah tercatat, telah tertulis dalam diriku adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi kita adalah sikap kalbu kita jaga, sehingga Allah Subhanahu wa taala bipadlillah wa birahmati akan memberikan karunia sebesar-besarnya kepada kita dan memberikan rahmat ampunan seluas-luasnya kepada kita semua. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kiai Abdul Rahman, kita kasih waktu untuk bertanya jawab. Kami persilahkan. Oke, sudah jelas bagi kita bahwa kajian malam hari ini sebagai pemanggil Allah Subhanahu wa taala, manusia ini sudah terkotak-kotak. Jadi secara umum itu dan manusia makhluk bernama manusia. Tapi sekarang yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang yang beriman. Nah, sekarang mungkin kita berkaitan dengan ibadah puasa ini ada kekurangan-kekurangan kita, ataupun ada yang belum sempat kita lakukan, ataupun kita lakukan tapi tidak sempurna, mungkin perlu ditanyakan kepada ustaz kita kaitan dengan uraian tadi, yang memberikan kesempatan bagi bapak maupun ibu yang ingin bertanya, silakan. Ojang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaannya begini aja mungkin kemarin. Misal nih kita ambil
sholat 5 waktu gitu, fardu. Nah, itu kita utamakan misalnya di awal waktu, atau kita lebih mencari pahala-pahala yang lain, contoh sholat-sholat sunnah lain. Nah, jadi kira-kira posisinya mana yang lebih kita utamakan? Sholat fardunya di awal waktu, atau kita ambil lagi sholat-sholat yang sebelumnya gitu. Sebelum sholat waktu itu, tapi agak molor dia sholat waktunya, jadinya 5 waktunya fardunya. Tuh, jadi yang mana yang utama. Terus yang kedua, masalah akal. Manusia kan paling sempurna makhluk karena ada akalnya. Tapi ada lagi yang satu lagi katakan kalbu, ya kan, hati kita, kalbu kita, niat apa, tergantung dari amal itu, tergantung dari niatnya. Nah akhirnya kan, ya saya sebagai ini kurang memahami berarti kalau ini sisi satu akal yang mengiyakan manusia, tapi yang satu sisi lagi amal itu dimaksudkan jadi niat. Nah, jadi mungkin kalau menjawab. Terima kasih boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaannya terkait dengan dahulukan yang wajib atau yang sunnah gitu ya kira-kira. Mana yang lebih utama, wajibnya dulu atau sunnahnya dulu? Atau mana yang utama, ambil dulu yang sunnah-sunnah kemudian laksanakan yang wajib, agak molor sedikit waktunya. Dalam syariat agama kita, syariat Islam, terutama dalam hal ibadah, sudah ditentukan sunnah muakkadnya dan yang wajib-wajib. Sehingga sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dikuatkan. Sehingga kalau kita laksanakan sunnah muakkad dan wajibnya, maka itu tidak akan bergeser, Pak. Jadi akan tepat waktunya memang. Dulu ketika belum ada jam, belum ada apa, saya itu diajarkan, karena di kampung ya, diajarkan oleh kakek buyut saya misalnya sholat maghrib. Sholat maghrib itu meskipun secara waktu sudah masuk, tapi kalau beliau lihat itu warna background itu masih merah, itu beliau tak laksanakan. Sunnah dulu dilaksanakan sampai nanti ada hitam sedikit, si cahaya mataharinya itu yang ini tuh warna hitam. Artinya soal waktu menjadi ukuran yang sedikit agak fleksibel di dalam konteks soal waktu tadi. Tetapi intinya ketika sunnah muakkad dan wajib kita laksanakan semua, insya Allah tidak akan lari, tidak akan geser terlalu jauh. Dan itu bahkan dianjurkan. Jangan sampai sunnah muakkadnya ditinggalkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini soal bagaimana di satu sisi akal manusia itu sesuatu yang diandalkan, tapi kok ada lagi yang menyebut qalbunya, karena kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan innamal a'malu dunia. Nah, gitu. Pertama, akal itu jembatan, bridge dia, jembatan antara realitas yang nyata dengan realitas keimanan. Iman itu abstrak. Nah, kalau lebih mudahnya kira-kira begini. Semua orang yang sudah mukallaf, yang sudah diwajibkan, dibebankan kewajiban, diperiksa terlebih dahulu kewajiban itu akan menjatuh kepada mereka yang memiliki akal. Jadi kewajiban itu jatuhnya kepada mereka yang memiliki akal. Kalau orang gila bagaimana? Orang yang gila nggak dikenai kewajiban, Pak. Yang gila itu beban syariat itu nggak dibebankan ke dia.
Nah, ketika orang ini memiliki akal, maka dibebankanlah syariat kepadanya. Itu sebagai syarat pertama untuk melaksanakan syariat. Tetapi kesempurnaan dari pelaksanaan syariat yang dibimbing oleh akal itu disempurnakan oleh yang batin. Itulah yang disebut dengan qalbu. Maka dalam surah Asra di bab-bab awal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menjelaskan begini. Walhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Beliau menyampaikan itu. Tetapi kemudian beliau menegaskan lagi bahwa yang akan menyediakan surga lil abidin, bagi mereka yang beribadah kepada Allah. Jadi mereka yang beribadah kepada Allah akan diberikan derajat surga sesuai dengan tingkatan ibadahnya. Misalnya ketika dipanggil kita oleh orang tua kita, misalnya Pak Rian ke sini, saya nyamperin kepada panggilan orang tua itu. Lalu kemudian kata orang tua saya, tolong bersihkan kamar mandi. Saya bilang nggak mau. Tapi datangnya saya kepada orang tua saya itu satu kepatuhan. Meskipun isi perintahnya kita tak mau laksanakan. Sama juga dengan kita ketika dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalnya dipanggil kita dengan azan itu, kita datang. Tapi begitu kita sholat, khusyuknya hilang gitu. Tapi kedatangan kita, kehadiran kita di masjid oleh Allah diberikan pahala, Pak, diberikan derajat. Walhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal alladzi ja'alal jannata darajatan khaffan lil abidin, yang menjadikan surga derajat surga bagi mereka yang ahli ibadah, yang melaksanakan perintah. Mau dia rusuh, mau dia enggak, pokoknya melaksanakan perintah itu pasti dikasih surga. Tapi dalam Quran dijelaskan surga bagi tingkat pertama disebut jannatul ma'wa, Pak. Dalam hadis yang lain dikatakan surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan amaliyah itu. Kalau amaliyah akalnya jalan sampai kepada akal, sudah oleh Allah dikasih surga yang tahap awal gitu. Tapi kemudian ibadahnya sampai kepada qalbu, maka nanti akan diberikan jannatul na'im, surga yang penuh kenikmatan. Gitu. Lalu kemudian misalnya ibadahnya sampai bukan hanya kepada qalbu, tapi juga kepada ruhnya, maka surganya itu adalah jannatul firdaus. Tuh, tingkatan surganya. Nanti bertingkat-tingkat. Makanya ada kelakarnya Gus Baha itu dalam YouTube itu. Dia dikelakari sama teman. Nggak enak kita kalau sama-sama selevel surganya dengan Mbah Maimun katanya gitu. Nggak enak, nanti bercandanya bagaimana. Maka beliau sebagai murid pengen ada bawalah dikit, jangan sampai sederajat dengan gurunya. Kalau begitu adab santri. Tapi di situ menunjukkan bahwa memang surga itu bertingkat-tingkat. Tetapi bagi mereka yang wal qurbata lil arifin, tapi mereka yang sudah lebih jauh lagi dalam ibadah kepada Allah itu, sampai pada tingkat kurbah, bagi mereka yang ahli mahrifat, maka dikasih oleh Allah bukan hanya surga, tapi juga kedekatan dengan Allah. Mereka akan bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Syekh Imam Al-Irsyad itu mengungkapkan begini, al-qalbu mahalul ma'rifah. Qalbu itu tempatnya mahalul ma'rifah, tempatnya ma'rifat. Kemudian waruh mahalul hakikat. Ruh itu tempatnya hakikat. Wal sirru, dan sir itu tempatnya, disebut beliau itu
sebagai tempatnya rahasia, tempatnya pertemuan antara hamba Allah dengan Tuhan. Lalu akal bagaimana? Di dalam surah Al-Mulk dikatakan, kalau aku tidak menggunakan akalku, maka dipastikan aku masuk ke dalam sa'ir, kata. Jadi kalau akal tidak digunakan oleh diriku, kata orang ini, maka aku akan sama dengan orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir. Sehingga akal ini menjadi bagian juga penting untuk menjadi pertimbangan antara qalbu kita dengan orang yang tidak memiliki qalbu. Kira-kira itu. Jadi akal merupakan pintu pertama bagi kita untuk memilih mana yang baik, mana yang benar. Begitu kita sudah pilih yang baik, maka kemudian yang baik itu kita sempurnakan. Disempurnakanlah dengan qalbu yang tulus ikhlas kepada Allah. Disempurnakan lagi oleh kita, sampaikan kepada ruh, sehingga tidak kita ungkit-ungkit lagi kebaikan itu. Karena kebaikan yang kita miliki bi fadlillah wa bi rahmati merupakan karunia dan rahmat dari Allah. Jadi harus sampai kepada tingkat tidak kita akui ini kebaikan-kebaikan kita itu sebagai bagian dari ikhtiar kita. Jangan, ini rahmat dari Allah semua. Nah, tapi kan ego kita kan masih kuat, pengen bahwa itu kebaikan itu dari kita datangnya, kan begitu. Nah, sebelum sampai kepada itu, maka silahkan menggunakan akal, karena dengan akal itulah kita akan menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menggunakan akal pikirannya tetap diberikan pahala berupa surganya, meskipun pada surga yang ma'wa, yang tingkat awal. Ya, daripada masuk neraka, ya bagus ke surga. Kalau ke dalam belum sampai, ya akal dulu kita pertahankan gitu. Jangan sampai, karena setiap stasiun itu punya problem. Di stasiun syariat, di mana akal kita bermain, di sini stasiun maksiatnya kuat. Orang akan tergoda oleh maksiat. Begitu maksiat fisik kita tidak lakukan, kita masukkan ke dalam qalbu, di dalam qalbu pun ada masalah di situ. Begitu thariqah kita masuki, qalbu kita masuki, kita akan merasa suci. Itu yang repot itu. Itu penyakit itu. Merasa suci, merasa bersih, merasa. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Allah muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan ya, atas pertanyaan dari Pak Yahya berkaitan dengan kewajiban sholat awal waktu, sholat sunnah lainnya, kemudian sholat pada nanti. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Kita pada sampai sini kajian kita untuk topik ini, dan selanjutnya kita melaksanakan sholat isya. Pada Bapak Rian dan juga kami disampaikan ucapan terima kasih. Mulai topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.